Allah mencintai 4 jenis manusia. Yang pertama, nggak rewel, samhan, nggak bawel, nggak rewel ketika menjual sesuatu. Yang kedua, murah ketika membeli. Ketiga, murah ketika membayar hutang. Ramah ya, ramah ketika membayar hutang. 4, ramah ketika menagih hutang. Sama nggak sih membayar sama menagih? Beda ya? Maksudnya murah, nggak rewel, nggak bawel. Tidak apa ya, ada kan orang jualan bawel, jarang sih. Yang banyak orang beli yang bawel ya, orang jualan harus penuh dengan syarat-syarat. Paling yang jualan bawel tuh ya diskotik, jualan bawel. Masuk kan harus pakai sepatu. Lalu wasamhan idza qada, ketika bayar hutang tuh mau murah gitu loh. Jangan sampai ketika minjem uang dia nangis-nangisan, mohon-mohon, nyembah-nyembah, sujud-sujud. Tapi ketika bayar hutang ngomel-ngomel. Nah ini banyak nih, galak, garang. Jangan jadi orang seperti ini. Jangan sampai perilaku kita antara bayar hutang dengan memohon-mohon utangan pinjaman itu berbeda. Ketika dulu kita datang meminjam uang kepada dia dengan cara mohon-mohon, maka begitulah sikap kita ketika bayar. Jangan tolong sih buat bayar kontrakan, buat susunan anak. Nah, nanti bulan depan bayar atau tahun depan bayar, dilempar uangnya ke muka dia, salah kita. Kita punya hutang jasa nih. Orang yang pernah minjemin uang ke kita itu berarti orang yang pernah punya jasa kita. Jasa nolong dalam keadaan kita terpepet. Kita sedang ditagih hutang. Ya kan? Kita sedang ditagih hutang nih. Kalau besok nggak bayar, kontrakan kita ini kita bakal diusir dari kontrakan. Loh, bingung kan? Kita sama istri sama anak-anak bingung mau nyari uang kemana, seharian panik, gelisah, resah, nggak bisa tidur seharian itu nyari uang kemana-mana. Lalu kepikiran lah mau ngambil utangan sama Bang Edi, coba. Bang, saya datang ke sini tujuannya mau minjem uang 700.000 aja. Saya bingung mau nyari kemana. Biasanya begitu orang minjem uang. Pernah nggak lihat orang minjem uang? Pernah nggak? Kalau belum pernah ya nggak ngerasain. Tolong bang. Saya nggak ada tolong. Terus ngomong nggak ada juga tolong. Kadang-kadang saya bercucuran air mata tuh. Kamu belum pernah itu posisi begitu ya. Kalau masih kecil biasanya belum pernah, tapi kalau udah dewasa atau udah rumah tangga punya istri nanti biasa tuh begitu tuh. Diceritain semua, saya tuh begini. Makanya dia dengerin sambil tuh saya tabungan cuman Mas ada, tapi bukan uang saya, uang musola. Maksa itu tuh. Tolong bisa uang apa aja lah. Uang hasil jual babi juga nggak apa-apa. Orang kalau darurat tuh begitu. Mau dikorupsi, mau musola, mau apa terserah lah. Yang penting saya minjem uang. Tolong Bang Edi, tolong bisa. Saya kayak kecekik nih gulunya. Sesek dada saya nih. Setiap hari ditagih, omongannya nggak enak. Anjing babi keluar di WhatsApp gitu.
saya mau diusir dari kontrakan. Itu tuh baru kontrakan, belum nanti seminggu lagi saya harus bayar motor 700.000 lagi, kontrakan 700.000. Karena kalau belum punya kerjaan tuh begitu. Belum ini token listrik udah kayak perempuan, kalau uangnya habis tuh, tokennya habis bunyi, pusing saya nyarinya. Ayo sih Bang, tolong Bang. Ya sudah, saya ngomong dulu sama masyarakat, nggak usah Bang, keder dah, minjem aja uangnya langsung. Umum, ya sudah, kapan nih bayar? Ini uang masyarakat soalnya, nggak lama lah, 2 minggu udah saya bayar. Oh nggak bisa 2 minggu, seminggu deh. Udah nih uang 700. Ini sebenarnya Mang Edi udah nolongin kamu. Begitu kita nerima uang 700.000 tuh girangnya bukan main. Udah kayak dapetin surga, seakan-akan mendapatkan jalan keluar. Plong hati tuh, plong. Hati kita tuh plong, bukan hanya nerima uang ya. Nerima uangnya iya, hatinya plong. Adab gitu nanti. Bisa nggak ketika bayar tuh begitu gitu loh maksudnya. Bisa bikin hati Mang Edi plong. Jangan sampai, ya kan Edi kan nagih wajar, kapan bayarnya? Nanti sih nagih-nagih baik gitu. Nah ya, kamu nggak sopan gitu. Edi nyamper ke rumahnya, Dim, bayar sih Dim. Dim hati kan, jangan bikin malu, teriak-teriak, saya malu sama orang lain Mang. Ya dia teriak-teriak kan, kadang-kadang ada wajarnya juga sih, kita keluar-keluar, pura-pura ngumpet kitanya, pura-pura ngilang. Orang utang tuh begitu. Habis sih nggak ngerasain. Hanya kalau pernah ngerasain orang-orang begitu, ngumpet di bawah kolong kadang-kadang. Nah, akhirnya teriak-teriak, Dim, jangan ngumpet Dim, saya butuh uang nih, uang masyarakat, uang musola. Ya keluar, apa sih Mang, rewel bisa ada uang bu. Angel nih, berarti kodoknya angel nih orang, bayarnya angel, bikin malu aja. Saya malu sama tangga-tangga tuh. Ya saya gobrok-gobrok dari tadi, gedor-gedor dari tadi, kamu gak bangun-bangun, kamu pura-pura tidur. Ini uang masyarakat ditungguin, dipakai buat ziarah. Ya saya belum ada gimana, peteng-tengan tadi ya itu. Yang tadinya baik-baikan jadi musuhan. Begitu juga ketika nagih di WA online tapi tidak checklist biru, kan bilang mengkau kadang-kadang. Kapan bayarnya? Seharian. Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Kapan bayarnya? Goblok, kapan bayarnya? Sampai ngeluarin kata-kata itu tuh. Saking mengkelnya. Perang jadinya kadang-kadang. Makanya kalau saudara kamu minjem uang sama kamu, kasih uang aja, jangan pinjemnya. Misal 700 juta, 700.000, oh nggak ada Bang, ini 20.000 aja buat adik, nggak usah minjem. Gitu aja udah, tuntas. Daripada dia utang ke kita, suatu ketika kita butuh, dia susah bayar, kita nggak suka sama dia, musuhan jadinya sudah. Hanya karena hutang, persaudaraan kita hancur. Nggak usah utang-utangan. Gitu. Apalagi kalau hutang itu untuk biaya modal, jangan. Modal, gaya, jangan. Kamu boleh utang kalau kaitannya dengan makan. Ngerti ya? Kalau kaitannya dengan sehari-hari, makan, susu, kontrakan, bayar motor, nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan enak-enakan, jangan. Sifat enak-enakan tuh. Termasuk ketika pengen ngembangin bisnis, jangan, nggak usah, biarin. Kita nggak punya uang, bisnis jalan apa enggak, gampang lah. Nah ribut akhirnya, gedor-gedor dunia, keluar-keluar, baik mengkal baik, gitu. Oke, ngayira kan, musuhan, dilempar uangnya ke mukanya Edi. Yang dulu Edi ngasih uang dengan cara yang baik, membuat hati Dim senang. Sekarang Dimnya balas dengan cara seperti itu, nggak balas budi berarti kan? Berarti dia nggak balas budi. Tipe orang yang nggak tahu terima kasih. Jangan begitu.
Harusnya mang, makasih ya mang, 700.000 tambahin lagi 100.000, bukan riba begitu mah. Nah, tambahin 100.000 sebagai tanda terima kasih. Makasih banget sudah nyenengin hati saya waktu itu. Dikasih uang 700.000 itu tuh, masya Allah hati saya senang banget. Sebutin terus jasa-jasa dia tuh. Jadi akhirnya orang kalau seneng disebutin jasanya tuh bagus.